Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris SPD, guru PPKN di UPT SMA Negeri 5 Takalar. Pada saat ini saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, insya Allah saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan materi sistem peradilan di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Bahagia semua? Bahagia. Alhamdulillah, karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kemudian kita juga sempat datang kemari mengikuti pelajaran, ya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pelajaran, saya meminta sampah-sampah di mejanya ya dirapikan dulu ya, disingkirkan dulu supaya kita dalam belajar sebentar ya dibersihkan dulu. Mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan dimulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas. Duduk siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Ya, didengarkan namanya, saya absen dulu ya. Anissa Lesana, Hadir Pak. Anugrah Febriani, Hadir Pak. Asrianti, Hadir Pak. Diana, Hadir Pak. Frini Febrinur, Hadir Pak. Ricky Hosana, Sri Suci Ramadan, Hadir Pak. Sri Suci Ramadan ya. Suciati Hadir, Ramadan, Pak. mana? Wawan Darmawan. Ada Pak. Oke, baik anak sekalian, hari ini kita berjumlah 25 orang ya. Izin 2 orang, 1 orang yang sakit. Kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Dan untuk lebih semangatnya kita belajar pada hari ini, ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta semuanya berdiri dulu. Bangsa yang
Masih ada yang mengingat pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem hukum. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang sistem hukum ya. Di situ kita mempelajari tentang pengertian hukum, ya, pengelolaan hukum, dan tujuan hukum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peradilan di Indonesia. Ya. Sistem peradilan di Indonesia. Nah, ada yang bisa mengaitkan antara pelajaran kita minggu lalu dengan pelajaran kita hari ini? Ada? Ya, silahkan Hairul Nisa. Baik, pelajaran tentang hukum dan kaitannya dengan sistem peradilan, yaitu hukum berisi perintah, larangan, dan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Nah, untuk menegakkan hukum dan untuk mencari keadilan bagi masyarakat itu melalui tempat atau lembaga yang disebut dengan peradilan. Iya, luar biasa. Saat kita belajar tentang sistem peradilan, di minggu lalu kita ada kasus tentang main hakim sendiri ya, main hakim sendiri. Nah, dengan belajar tentang sistem peradilan ini kita tahu ada lembaga untuk mengadili, ya, ada lembaga untuk menghakimi, untuk menjatuhkan hukuman. Jadi dengan belajar ini kita tahu tidak boleh main hakim. Kompetensi dasar ya yang akan kita capai. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan Sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikatornya pertama, Mendeskripsikan makna peradilan. yang kedua, Mengidentifikasi dasar hukum negara. kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar hari ini, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya pertama, Mendeskripsikan makna peradilan dengan benar. yang kedua, Mengidentifikasi dasar hukum lembaga peradilan dengan benar. yang ketiga, Menganalisis verifikasi. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya mau tanya, apa yang anak-anakku sekalian ketahui tentang peradilan? Apa itu peradilan? Ya, ada? Ya, silahkan Putri Nirwana. Oke, baik, yang saya ketahui tentang peradilan adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan suatu keadilan. Tempat di mana kita mendapatkan suatu keadilan. Iya, luar biasa untuk Putri Nirwana ya. Memberikan pendapatnya tentang apa itu peradilan? Ya, silakan Riki Hosana. Peradilan adalah sebuah proses yang berhubungan dengan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum. Iya, 100%. Sudah ada dua orang teman kita tadi menyampaikan pendapatnya tentang apa itu peradilan ya. Tadi Riki Hosana menyampaikan bahwa peradilan itu adalah sebuah proses untuk memeriksa dan memutuskan sebuah perkara ya, sebuah perkara di peradilan ya, untuk menciptakan sebuah keadilan ya. Baik, kita lihat anak-anak sekalian ya. Ya, jadi peradilan adalah pemeriksaan terhadap segala tindakan manusia dalam hubungan dengan manusia lain atau negara, ya. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Jadi menunjuk pada proses mengadili perkara. Jadi ada proses ya. Kemudian ya, dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa lembaga peradilan nasional adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh negara. Jadi lembaga peradilan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara.
sebagai otoritas negara dalam kekuasaan kehakiman, ya, dalam kekuasaan kehakiman yang sumbernya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita merujuk pada kita masuk di dasar hukum, ya, dasar hukum peradilan. Ya, pertama, ya, sistem peradilan di Indonesia itu didasarkan pada Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di pengadilan orang mencari sebuah keadilan, bisa memperoleh sebuah keadilan. Oke. Kemudian dari Pancasila ini ada Undang-Undang Dasar, ya. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, ya, dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Perhatikan, ya. Jadi kita masuk di materi klasifikasi lembaga peradilan, diklasifikasikan, ya, digolongkan, ya. Jadi kekuasaan kehakiman di Indonesia itu ada tadi sebut Mahkamah Agung, ya. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Mahkamah Agung ini, peradilan di bawah Mahkamah Agung ini ada peradilan umum, kemudian ada peradilan agama, ya. Di peradilan umum di bawahnya ini ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini bertempat di provinsi, ya. Jadi pengadilan tinggi ini bertempat di provinsi. Kemudian selanjutnya ada pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri ini bertempat di kabupaten. Selanjutnya tadi klasifikasi lembaga peradilan, ya. Pertama tadi ada Mahkamah Agung. Sudah saya sampaikan tadi, anak sekalian, ya, bahwa Mahkamah Agung ini adalah pengadilan negara tertinggi. Jadi dia adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, ya. Jadi dia lebih tertinggi, ya. Ada tadi di bawahnya pengadilan tinggi negeri, kemudian ada lagi di bawahnya lagi pengadilan negeri, ya. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Jadi dia terlepas dari pengaruh pemerintah. Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu negara yang melakukan Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu tugasnya, ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jangan sampai ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, ini dia tugasnya Mahkamah Konstitusi. Ya, termasuk dari tugas dari Mahkamah Konstitusi ini adalah pembubaran partai politik. Ada partai politik yang mau dibubarkan, ya harus lewat Mahkamah Konstitusi. Nah, tugasnya lagi Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan atau sengketa dalam pemilihan umum. Ya, nah, sekarang, ya, kita akan melihat sebuah kasus, sebuah perkara yang diselesaikan di lingkungan peradilan, di lembaga peradilan. Ya, silakan disimak kasusnya, ya. Ya, silakan anak-anak sekalian menyimak baik-baik video ini, ya. Pengadilan kasus pencurian kayu jati dengan terdakwa Asyani kembali digelar hari ini. Asyani berkukuh jika kayu miliknya bukan hasil curian. Ia juga menolak barang bukti kayu yang dihadirkan di persidangan. Berkali-kali Asyani terdakwa kasus pencurian 7 batang kayu jati ini mengaku dengan jaksa penuntut umum.
Dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Situbondo Selasa siang, Asyani tetap berkukuh tak mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani. Ia bahkan berani disumpah mati. Dalam persidangan, 38 barang bukti kayu jati hasil pencurian juga didalilkan jaksa. Namun Asyani memilahnya dan hanya mengakui 18 potong kayu olahan. Selebihnya bukan miliknya. Bahkan kuasa hukum terdakwa menilai barang bukti kayu jati olahan yang diberikan di persidangan adalah barang oplosan. Saya bisa memberikan pendapatnya terkait dengan kasus yang menimpa nenek Asyani ini di lembaga peradilan. Silakan Nadif Fatuliza. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Menurut saya, pihak hukum seharusnya juga melihat dari sisi kemanusiaan, di mana nenek Asyani yang sudah berumur dan tadi juga yang tadinya juga berani bersumpah bahwa kayu miliknya bukan hasil curian. Kayu miliknya bukan hasil curian ya. Jadi melihat dari sisi kemanusiaan. Iya, 100 untuk Nadif Fatuliza ya. Masih ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang video tadi? Masih ada lagi? Ya, silakan Rizwani Malika. Menurut pendapat saya, Ya. memang hukum harus ditegakkan, tetapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Memperhatikan nenek Asyani, sebaiknya hakim memiliki sifat kemanusiaan, yaitu meringankan vonis, hukuman atau denda. Jadi harus juga melihat dari sisi kemanusiaan ya. Ya, tapi kreatif tadi ya jawabannya ya, memang hukum itu harus ditegakkan, tapi seharusnya hakim juga melihat nenek Asyani ini ya. Ya hampir sama tadi dengan jawaban Nadif Fatuliza ya. 100 untuk kemudian selanjutnya insya Allah saya Bapak akan membagi kelompok ya. Kita akan diskusi kelompok. Nah, sebelum kita diskusi kelompok, kita semangatkan dulu kelas kita dengan sama-sama tepuk hebat ya. Ya, Pak. Nah, saya pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat, kamu hebat, semua hebat. Good, good, good. Tepuk hebat. Kamu hebat, kamu hebat, semua hebat. Good, good, good. Ya, baik anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kelompok. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2, di sini kelompok 3, di samping kiri saya ada kelompok 4. Tapi sebentar posisi kursinya itu dirubah ya. Posisi. Ya, baik anak-anak sekalian sudah duduk dengan teman kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKPD ini berisi permasalahan yang akan anak-anakku sekalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Kelompok 1 ya, silahkan didiskusikan. Kelompok 2 ada 4 kelompok ya. 2, kelompok 3 ya, silahkan Rizwani Malika dan teman-teman sekalian dikerjakan LKPD ini ya. Di dalamnya ini sudah lengkap, ada petunjuk kerjanya ya, ada petunjuk kerjanya. Gunakan HP anak-anak sekalian, fasilitas internetnya di HP-nya ya, digunakan untuk mencari informasi ya, untuk mencari jawaban dan juga butuh dengan analisis. Ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Baru ini Pak yang pertama. Sebentar dikerjakan ya. Ya, silahkan dikerjakan baik-baik ya. Dibaca. Jadi kita baca baik-baik ini. Jadi kita baca baik-baik ini artikelnya ya. Di sini sudah lengkap. Ada kasus mantan Mahkamah Agung yang diadili ya. Itu. Kemudian baca pertanyaannya baik-baik. Kemudian dijawab ya. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Mantan pejabat Mahkamah Agung setelah masa jabatannya melakukan kejahatan.
Ya, jadi ini saya jelaskan ya. Jadi ini adalah kasus mafia peradilan ya. Jadi mafia peradilan itu adalah kejahatan di peradilan. Dan ini menarik karena seorang pejabat Mahkamah Agung ya. Seorang pejabat Mahkamah Agung yang terbukti menerima suap ya, menerima suap itu berarti dia disuap, diberi disogok ya, untuk meringankan atau memuluskan orang-orang yang bersalah itu ya. Ya, silahkan dikerjakan, didiskusikan di kelompoknya ya. Kalau ada lagi pertanyaan silahkan bertanya ya. Ya, selanjutnya bagaimana dengan kelompok 3? Ada kendala kelompok 3? Masih didiskusikan juga ya. Ya, silahkan dibaca baik-baik petunjuk LKPD-nya. Ya, dipakai HP-nya untuk mencari informasi kerja kelompok ya. Ya. Ya, jadi di sini di pertanyaan diperhatikan bagaimana menurut kalian terkait mafia peradilan, terkait dengan kejahatan peradilan bila dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum karena kita kan negara hukum ya. Berdasarkan pasal 1 ayat sekian, sudah 15 menit waktu berjalan kita berdiskusi ya. Masih ada waktu 15 menit untuk menyelesaikan diskusinya, dikerjakan baik-baik ya. Ya, kelompok 1 silakan dikerjakan secara baik-baik, kelompok 2 juga demikian, kelompok 3 juga demikian. Nah, bagaimana kelompok 4? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Ya ini dia ya. Jadi kita baca dulu baik-baik artikelnya ya. Ini kan ada kejahatan di peradilan ya. Kasus mafia peradilan. Berarti kejahatan di peradilan, ya, di lingkungan peradilan. Nah, yang mana tersangkanya itu pelakunya itu adalah seorang pejabat Mahkamah Agung. Ya, seseorang yang seharusnya menegakkan keadilan, malah dia menerima suap. Iya, jadi dia menerima suap itu. Nah, contoh, ada orang yang bersalah, Untuk membebaskan orang yang bersalah ini, dia berikan bayaran dia suap. Yang ditimbulkan dengan adanya pelaku mafia peradilan. Apa dampaknya? Jadi dampak itu bisa berdampak ke pengadilannya, ke peradilan, lembaga peradilan, bisa juga berdampak ke anak-anak sekalian yang sedang berdiskusi kelompok. Mohon perhatiannya, sudah selesai semua? Oh, masih ada yang belum ya? Kalau kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 belum ya. Jadi masih ada waktu 5 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok kita. Silakan kelompok 1. Diskusi kelompok kita sudah selesai ya? Ya, bagaimana diskusi kelompoknya? Sudah selesai semua? Sudah selesai karena waktu yang tersedia juga sudah habis. Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita ya. Pada kesempatan ini saya minta untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2 sekalian. Ya. Sekarang kita persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mohon kepada kelompok yang lain untuk menyimak baik-baik. Setelah presentasi kelompok 2, ya silahkan ditanggapi ketika ada yang perlu ditanyakan ya. Oke, silahkan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kasus mafia peradilan mantan pejabat Mahkamah Agung yaitu Nur Hadi yang divonis 6 tahun penjara. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Supriyanti sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Samsriani. Saya Najibah Liza. Saya Diana. Yang selanjutnya akan membacakan materi yaitu Samsriani. Silahkan Samsriani. Kasus mafia peradilan mantan pejabat Mahkamah Agung Nur Hadi divonis 6 tahun penjara. Dilansir dari bisnis.com Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya yaitu Reski Herbiono.
mengadili menyatakan terdakwa 1 Nur Hadi dan terdakwa 2 Reski Hediono melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali, ucap hakim saat membacakan putusan Rabu tanggal 10 bulan 3 2021. Nur Hadi dan Reski Hediono diyakini hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar 13,7 miliar. Menerima gratifikasi yang dinilai hakim terbukti itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menduga Nur Hadi dan Reski menerima gratifikasi senilai 37,2 miliar dari sejumlah pihak. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah lantaran aliran uang dari Freddy Setiawan senilai 23,5 miliar dipandang tidak terbukti. Uang itu dinilai dijawab yang ada dalam KPD ya. Baik, yang pertama itu bagaimana menurut kalian terkait mafia peradilan bila dikaitkan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum? Iya. Nah, jawabannya itu sebagai negara hukum salah satunya ditandai dengan adanya lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman atau peradilan yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip negara hukum, yaitu adanya peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh kekuatan lain. Bahkan terhadap pemerintah pun lembaga peradilan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Terkait mafia peradilan atau kejahatan peradilan, ini adalah termasuk melawan hukum karena mengingkari bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Mafia peradilan hanya berpihak kepada orang atau oknum yang bisa membayarnya. Ketika yang berkasus hukum adalah orang miskin dan lemah, mafia peradilan ini akan ogah dan tidak mau membantu. Nah, yang kedua itu, bagaimana menurut kalian terkait mafia peradilan yang dilakukan oleh pejabat peradilan bila dikaitkan dengan peran lembaga peradilan sebagai pertahanan terakhir dalam mencari keadilan? Nah, menurut kelompok kami, apabila pejabat dalam lembaga peradilan melakukan kejahatan peradilan atau mafia peradilan seperti menerima suap atau membela orang yang salah karena diberi bayaran, maka itu termasuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Karena kejahatan dalam peradilan dilakukan oleh pejabat peradilan, maka tidak ada lagi wadah atau tempat atau jalan bagi orang-orang yang ingin memperoleh keadilan, karena lembaga peradilan inilah jalan terakhir bagi orang-orang yang ingin mencari keadilan. Bahkan mafia peradilan akan menjadikan kejahatan merajalela. Solusi apa yang kalian tawarkan untuk memberantas mafia peradilan? Solusinya ada dua. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh seluruh ketua pengadilan di Indonesia di semua tingkatan, mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Yang kedua, menggunakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut KPK yang bertujuan pembentukannya memang untuk menciptakan penyelenggara negara dan pemerintah yang bersih dan berwibawa. KPK diperkuat, struktur dan keanggotaannya diperkuat, akan selalu miris dan takut untuk melakukan perbuatan suap menyuap, sebab mereka setiap saat merasa dibayang-bayangi oleh KPK. Para penegak hukum juga nantinya akan berpikir bahwa jangan-jangan pencarian keadilan yang sedang dilayani adalah anggota KPK yang sedang menyamar. Iya, sudah ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa ya, kelompok 2 ya, luar biasa jawaban dari kelompok 2. Namun tidak sampai di sini presentasi dari kelompok 2. Sekarang kita persilakan dari kelompok tadi yang sudah menyimak penjelasan dari kelompok 2. Nah, silakan yang mau bertanya dari kelompok mana dulu? Ya, silakan kelompok 4 bertanya ke kelompok 2. Ya, ini masih ada sedangkan hukum telah ditegakkan. Bukannya ikut menegakkan keadilan, malah salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung yang ikut diadili akibat menerima suap atau korupsi secara bersama-sama dan sudah berkali-kali. Hal ini dapat menjadi keraguan bagi masyarakat untuk percaya terhadap kepemerintahan ini, sebab pejabat pendiri keadilan terbesar di negara ini saja melakukan korupsi secara berulang-ulang. Jadi inti dari pertanyaan Fadil Ali, mengapa ya di negara kita ini masih ada kasus mafia peradilan, padahal mereka ini yang melakukan kejahatan itu adalah
pejabat di Mahkamah Agung ya, pejabat di lingkungan peradilan. Silahkan jawab. Silahkan didiskusikan dulu. Baik, itu pertanyaan dari Nur Fadila Ali tadi sudah didiskusikan kelompok 2 pertanyaannya. Ya, silahkan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di mana pertanyaannya juga seperti yang tadi dipaparkan. Menurut saya jawabannya, berbagai kalangan menilai pemberantasan mafia peradilan di Indonesia tidak bisa dilakukan setengah-setengah, tapi harus menyeluruh dengan memperbaiki serta membuat sistem peradilan yang transparan. Ini dengan mengapa kasus mafia ini masih ada, karena sikap egois, kerakusan, dan kurangnya kesadaran hukum para penegak hukum dan terlena dengan jabatannya, di mana pejabat peradilan hukum ini seharusnya menjadi penegak keadilan, tapi malah menjadi penjahat peradilan. Bagaimana dengan kelompok 2? Diterima ya? Ya, tepuk tangan untuk para penyanyi dengan ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada lagi? Ya, silakan Rizwani Malika dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizwani Malika perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan yaitu apa motif terbesar pelaku sehingga dapat melakukan kejahatan tersebut. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah apa motif terbesar pelaku sehingga dapat melakukan kejahatan di lingkungan peradilan. Karena dalam kasus ini kan adanya orang yang mengiming-imingi uang kepada para pejabat agar menguruskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara terkait dengan gugatan perjanjian sewa-menyewa depo kontainer. Bagaimana dengan Rizwani Malika? Ya, kelompok 2, kelompok 3 sudah terima? Ya, tepuk tangan untuk para penyanyi. Jadi tadi ada kalian, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini dan dilanjutkan tadi diskusi kelompok kita. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, oh ya, silakan di pihak sana. Ya, silakan. Kesimpulan untuk materi hari ini judulnya sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama ada peradilan dan pengadilan. Peradilan sendiri adalah proses mengadili kasus atau perkara, sedangkan pengadilan adalah tempat dilakukannya proses pengadilan. Dan di dalam lembar LKPD ini terdapat kasus berita mantan pejabat Mahkamah Agung atas nama Nur Hadi yang divonis 6 tahun penjara karena menerima suap. Mungkin terbesit pertanyaan di pikiran kalian, mengapa kasus suap menyuap atau korupsi bisa terjadi pada pejabat penegak hukum itu sendiri, yang mana mereka lah yang lebih paham tentang hukum, tapi mereka sendiri yang melakukan kejahatan itu. Karena jawaban saya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya rasa ketidakpuasan. Terkadang manusia selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Peradilan tetap ada dan akan terus terjadi. Itu ya kesimpulan dari teman kita ya. Tepuk tangan pada semua kelompok untuk mengumpulkan hasil lembar kerjanya ya. Ya, dikumpul ya. Dikumpulkan ya. Mana kelompok 1 dikumpulkan ya. Kelompok 2 dikumpulkan semua hasil LKPD-nya. Kemudian saya analisis ya. Oke. Oke, ini adalah jadi tadi sudah ada analisis diskusi kelompok ya, presentasi kelompok dari kelompok 2. Saya perhatikan, saya analisis dari diskusi kelompok kita tadi ya. Ya, di sini tadi ada pertanyaan, bagaimana menurut kalian terkait mafia peradilan bila dikaitkan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum? Ya, sudah dijawab tadi oleh kelompok 2 dengan baik. Ya, sebagai negara hukum kita mempunyai sebuah lembaga, ya, lembaga
untuk menegakkan hukum. Ini adalah tanda sebagai kita adalah negara hukum, yaitu lembaga kehakiman atau lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum. Ya, sebagai negara hukum ini menganut prinsip adanya peradilan yang bebas. Jadi tidak diintervensi oleh pemerintah, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Bahkan jadi lembaga peradilan ini terbebas dari kekuasaan pemerintah ya. Nah, terkait dengan mafia peradilan, kejahatan di peradilan ini adalah termasuk melawan hukum ya. Ya, bagaimana jadinya seorang penegak hukum malah melawan hukum ya. Itu ya. Ya, jadi ketika ada mafia seperti ini, maka keadilan lagi tidak bisa ditegakkan karena mafia ini akan berpihak kepada orang-orang yang berkuasa. Kita telah menyelesaikan materi hari ini ya. Sebelum itu saya mau tanya dulu anak-anak sekalian, masih ada yang belum dipahami dari materi kita? Sudah paham. Sudah paham? Ya, sudah paham semua? Sudah paham ya? Sudah. Nah, baik. Terakhir dari kegiatan kita hari ini, ya karena sudah paham semua dari apa yang telah saya bawakan, selanjutnya sebagai bahan evaluasi untuk anak-anakku sekalian, silakan mengerjakan evaluasi dari materi ini ya. Silakan dikerjakan ya. Ya, nanti akan Bapak kirimkan ke grup WA-nya ya. Ditunggu ya. Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Menunggu linknya saya Bapak bagikan ya. Ya, itu ya sudah ada ya pertanyaannya, sudah masuk di grupnya ya. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Ya. Waktunya adalah 5 menit untuk mengerjakan ini ya. Silakan. Ya, bagaimana, ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, tadi waktu Liza sudah selesai. Yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kegiatan kita pada hari ini ya. Ya, karena kita telah menyelesaikan proses pembelajaran hari ini, oleh karena itu kita tetap bersyukur kepada Allah karena telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena telah menyelesaikan pelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan ditutup dengan berdoa. Silahkan ketua kelas. Duduk siap. Siap. Kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.